merasakan semuanya yang bahagia dan tertawa. Ku inginkan semuanya merasa bahagia dan tertawa. Dan semua berakhir, semua berakhir sudah, semua berakhir. Dan semua berakhir, semua berakhir sudah, semua berakhir. Lelah menjalani semua penuh kepalsuan dan kemunafikan. Dunia hanyalah sementara dan tak selamanya, sadarilah. Dan semua berakhir, semua berakhir sudah, semua berakhir. Dan semua berakhir, semua berakhir sudah, semua berakhir. Bebaskanlah jiwamu, lupakanlah semua masalahmu. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now. Program obrolan santai seputar hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan tadi di awal kita sudah dibuka dengan penampilan yang spesial dari teman-teman dari Bus Band. Dan saat ini kita sudah bersama dengan mereka. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar nih? Sehat, baik. Wah, keren banget ya, Bus Band. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kenalan dulu dong dengan para personil yang ada di sini. Oke, siapa dulu nih? Oke, Ya. Saya Ahyar di posisi gitar. oke. Saya vokal Putra, saya drummer Juna, saya basis Aryo. Wah, keren banget nih ya. Cowok-cowok cakep-cakep mengapit saya di sini. Waduh, grogi nih. Tapi saya penasaran banget ya, kenapa namanya Bus Band? Kenapa bukan tronton gitu ya? Ada maknanya nggak sih sebenarnya? Boleh, siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya. Ya, kalau dari saya sendiri, Iya. mungkin pendapat orang bus pasti pemikiran pertama alat transportasi. Ya, betul. Kita sebenarnya memang ingin seperti itu, cuma apa namanya agar cepat dikenal, cepat nama itu kan singkat, jelas dan padat. Ya udah kita bikin nama itu, tapi kebanyakan bilang bus. Singkatan itu apa? Singkatannya apa? Ya. Ya udah kita cari singkatannya Burn Your Soul. Oh, Jadi itu. Burn Your Soul. Tapi untuk lebih dikenalnya Ya. kita bus gitu aja. Untuk singkatannya tadi Burn Your Soul. Oke. Tadi di awal saya sempat mikir sih, Bus gitu ya. Ini saya cari dari nama-nama para personilnya kok kayaknya nggak matching gitu ya. Dari mana ini? Dapat wangsit dari langit kah atau gimana? Kenapa kok pertama kali terlintas nama itu? Untuk nama sebenarnya Mas Aciar yang lebih tahu. Oke. Nah, berarti siapa nih foundernya? Foundernya Bus Foundernya Band? Saya. Oh, Aciar. Iya. Iya, ya gimana awal ceritanya? Awal ceritanya nama bus ini sebenarnya saya sendiri pengen lah cari nama yang singkat dan mudah untuk diingat semua. Jadi ya kita terlintas lah dengan nama bus. Oh, gitu. Karena bus juga alat transportasi yang masih diminati oleh kalangan semua orang gitu. Jadi kita singkat aja lah bus gitu.
Jadi awalnya malah kebalik ya, bukan dari kata-katanya atau Iya, kalimatnya gitu iya. ya. Jadi malah dari singkatannya Singkat dulu, ini, iya. baru setelah itu nyari kepanjangannya gitu, apa Kepanjangannya, gitu ya. apa itu sebenarnya, gitu. Nah, ini menarik ya gitu ya. Waktu itu Mas Akhir sempat Iya. ngelamun di pinggir jalan apa gimana, terus habis itu lihat ada bus lewat gitu, terus kepikiran itu tuh gimana sih sebenarnya? Jadi penumpang mungkin. Oh, jadi penumpang ya. Ya kebetulan sih waktu itu saya juga perjalanan keluar kota sih. Oh, Ya, ya. dari situ saya kepikiran lah, kita naik bus ya. Bus ini gimana ya? Masih diminati orang gitu. Dan juga mudah diingat. Dan kemana-mana pasti ya kita naik bus. Jadi gitu. Di saya waktu itu di perjalanan keluar kota, oh ini aja. Kita pakai nama bus. Sederhana tapi mudah diingat. Oh, keren banget. Jadi itu ya Iya. maknanya, Iya. ada filosofi tersembunyi di baliknya ternyata. Iya. Mudah diingat dan masih banyak yang suka gitu Masih naik banyak bus yang ya. suka. Oh, gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan grup band sendiri, harapannya itu apa tuh? Berarti nama bus sendiri itu? Harapannya karya kita Mm-mm. dikenang semua orang Mhm. dan mudah untuk diingat lah. Atau yang pengen sekali karya kita dinyanyikan sama orang lain. Oh, ya Kayak gitu. luar Iya. biasa. Oke, berarti foundernya Mas Acia dulu Acia, ya. iya. Terus gimana nih ceritanya ketemu sama Mas Putra, Mas Juna, sama Mas Aryo? Gimana nih awal ceritanya? Awal ceritanya kita dulu ini dari salah satu apa ya namanya sebuah komunitas musik di Surabaya. Waktu itu kita Iya. berempat ini sudah punya band semua ini ceritanya. Iya. Oh, iya. Saya dengan band saya, Mas Aryo, Mas Juna sama Mas Putra. Dan berjalannya waktu kita mungkin semuanya di band sudah pada ada yang vakum, ada yang keluar, ada yang Iya. Tuh, Iya, jadi iya. waktu itu emang saya berpikir gini, saya pertama berpikir oh iya saya pengen ini punya cari personil lah. Jadi saya di komunitas itu ya saya pertama kali ya cari personil ya. Saya cari personil buat ini band blues ini genre grunge alternatif itu. Jadi punya teman-teman ini pada masuk semua ini. Iya. Oh, iya. Mas, Jadi awalnya Mas Aciar sendiri emang sudah kepikiran, oh nanti aku mau bikin band sendiri, band namanya sendiri. Bus. Aku Iya. tinggal cari personil terus hunting gitu ya di komunitas Hunting di gitu komunitas ya. gitu, iya. Terus ketemu gitu ya. Iya. Oh. Terus waktu itu masih kan nggak tahun berapa? itu Maret 2017 kalau tanggalnya lupa saya. Iya. Jadi baru tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Oke, masih fresh from the oven ya. Iya. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Ini kan istilahnya contoh nih, Mas Aryo kan dipinang nih sama Mas Aciar. Kan udah punya band nih sebelumnya. Gimana nih Mas Aryo ceritanya? Udah punya band cuma kabar. Oh, Waktu itu ketua komunitas bilang sama saya, yuk ada teman mau cari personil bass. Apa Mas Akyar? Oke lah, kita ikut. Waktu itu ya. pertama kali ketemu ya langsung di studio langsung sama Mas Juna sekalian. Dulu pertama kita bertiga. Bertiga, saya, Juna, sama Mas Akyar, cuma bertiga. Terus yang nyanyi siapa? Mas Akyar. Oh, Terus iya. bilangnya gini, aku bingung lah ambek nyanyi, ambek gitar. Oh. Akhirnya aku punya pikiran ini, punya Putra. Masukkan Putra aja. Gak lama dari 6 bulan berjalan. Mas Putra ini baru masuk. Ya. Kita nggak pernah ketemu, langsung ketemu di studio, kita ngejam, cocok, ya sudah jalan. Oh, jadi waktu itu langsung tiba-tiba gitu Langsung ya? tiba-tiba, Langsung. iya, Oh, itu aja. jadi Tanpa yang meminang sebenarnya ketua komunitas ya? Jadi bukan Mas Akyar sendiri yang Iya, satu Minta persatu, bukan bantuan. ya? Minta bantuan. Minta Oh, bantuan. iya. Ya gitulah enaknya ikut komunitas. Kita tinggal request, carikan pemain seperti ini. Kan ketua komunitas tahu. Oh, dia mereka yang butuh kayak gini. Mas Juna juga dulu gitu berarti? Karena Waktu saya itu dulu- gimana? Waktu itu sebenarnya masih punya band. Tapi waktu itu kan di band tersebut ya sebatas ada konflik lah. Oh. Jadi lebih kurang lebih gitu. Terus saya masuk ke bus ini ngerasa lebih nyaman. Dari dulu juga saya penggemar dari Nirvana soalnya. Jadi saya masuk, iya. ya udah klop gitu aja. Oh, Jadi gitu. lebih soalnya lebih dapat ke bus.
Jadi sekarang banyak yang waktu itu gimana? Masih jalan juga? Oh, bubar juga, bubar jalan ya? Buat jalan tapi Bubar. tetap Oh, sama iya, sama iya, yang lain tetap kita masih Hubungan baik. Oh, oke, oke. Kalau Mas Putra sendiri gimana tuh ceritanya? Berarti paling bontot ya masuk ya? Iya, berarti ya? paling Oh, barusan diculik di depan tadi. Gimana? Ya dulu awalnya saya pernah bikin band sama Aryo Oh, ya, dulu ya, itu, ya. terus bubar, Mhm. Aryo dapat band lagi, nggak ada vokal yang ngajak saya. Mhm. Pertamanya sih nggak tahu musik kereng itu apa, Hmm. terus dikasih referensi, oh gini, lama-lama suka juga ya, ikut. Oh, iya. Jadi awalnya malah masih belum tahu ya genrenya gimana. Maksudnya ya pernah dengar tapi masih meraba-raba Iya. gitu ya. Cuma denger Oke. itu lagunya Smell Like Teen Spirit itu, punyanya Nirvana, cuma itu aja. Oke. Berarti ini dari berbagai macam background ya? ya genre. Oke. Kirain teman layangan atau gimana gitu ya. Terus ngumpul di sini. Oh, bukan ya ternyata ya. Oh ya. Nah, ini kalau dari Gus Ben sendiri fokusnya memang ke genre grunge aja. Iya. Apa sih sebenarnya genre grunge itu bisa dijelasin nggak mungkin? Mungkin banyak pemirsa yang juga mungkin kurang paham ya. Sebenarnya grunge itu bukan genre. Genre yang sebenarnya alternatif rock. Alternatif rock. Rock. Oh ya. Grunge itu sebenarnya apa? Fashion di tahun 90-an lah. Dimana waktu itu Metallica, Mr. Big pakai konser, pakai baju yang formal, yang bagus. Tapi kenapa dulu Nirvana pakai kostum yang acak-acakan? Iya. Tapi kenapa mereka yang lebih dikenal? Disikat habis semua Mr. Big, Metallica, kalah pamor sama Nirvana. Iya. Padahal baju ya khusus, karena sobek, ya itu kenapa? Gitu. Sedangkan kalau di istilah kualitas musik, mereka kalah, grunge kalah, skill pun kalah. Tapi kenapa mereka bisa ngalahin semua ketenarannya di zaman itu? Itu ada Karena mereka tren ya seperti itu. Iya. Grunge. Musik grunge seperti apa? Musik grunge itu sebenarnya musik kebebasan bagi kami. Musik kebebasan bisa diartikan kita bebas berekspresi. Entah itu mau tentang sosial, tentang kritik sosial, tentang kehidupan sehari-hari, ataupun lagi cinta, Iya. lagi seorang depresi juga bisa. Dibebas lah. Jadi grunge dari itu liriknya bebas. ya. Iya, lirik juga. Terus karakter sound suara gitar itu pun beda dari yang lain. Kalau grunge itu noise dan suaranya itu berat. Beda sama genre-genre metal ataupun rock-rock yang lain. Mereka bersih main. Kalau kita malah harus berat kita. Berat itu gimana sih berat itu? Ini kan saya juga awam nih ya. Nah, gimana ya? Tentang musik rock ya. Itu gimana tuh? Gimana? Nggak ada backsound di sini ya. Repot ini. Maksudnya gimana? Maksudnya apakah dari misalnya petikan gitarnya terus intens atau gimana? Suara Suara karakter distorsi. tones. Distorsi. Distorsinya Ya kan, itu berat. Bukan yang Dari vokalnya berarti, dari vokalisnya. vokalnya pun juga bisa. Karakter vokal berat, teriak berat. Karakter sound gitar juga noise. Kalau mereka di metal sama rock harus nggak ada noise-nya. Tapi kalau di grunge kita harus ada noise-nya. Feedback. Feedback. Oh justru gitu ya? Justru Malah gitu. feedback yang dicari ya? Iya. Biasanya kan kita menghindari feedback ya? Kalau Iya. misalnya perform gitu ya? Oh, Kalau orang iya. orang punya skill teknik gitar yang tinggi, mereka harus bersih, bermain bersih, nggak pakai kesandung lah istilahnya. Tapi kalau grunge enggak, Bebas. bebas. Entah kamu mainnya kayak gimana. Yang penting soul, pendalamin karakter grunge itu kayak gimana. Karakter suara, karakter gitar. Siapa vokalis Guns N' Roses itu bilang Kurt Cobain itu kalau
nyanyi biasa, cuman biasa. Cuman ketika dia teriak, seakan-akan dia itu mendalami, melakukan hal yang seperti itu. Jadi ketika dia teriak, seakan-akan dia itu menyampaikan hal yang seperti itu, mendalami. Soulnya itu keluar ya seperti itu. Dan gerang sendiri sekarang sudah berkembang banyak sih. Di Indonesia juga banyak, ada Navikula juga, Besok Bubar, Cukup Manik, banyak sekarang. Surabaya sendiri juga banyak. Band yang beraliran yang seperti itu ya. Grunge. Oke. Nah ini soalnya hampir mirip-mirip ya. Kayaknya rock itu kalau bagi orang awam, contohnya seperti saya, ini pokoknya gejreng terus apa namanya, iya distorsinya gitu ya. Pokoknya begitulah rock gitu ya. Ternyata malah ada beberapa gitu ya. Sebenarnya Kayaknya hampir mendekati metal, bukan ya? Nggak beda ya? Sebenarnya metal pun itu masih tergabung sama rock, cuma mereka lebih ke underground. Jadi gini, semua genre musik awalnya ya rock. Entah itu metal, entah itu grunge, entah itu apa. Awal mulanya ya di rock. Ya itu. Jadi kalau grunge ini mirip-mirip apa ya? Punk ya. Iya, grunge itu masih berusaha dengan punk. Unsurnya punk. Sedikit lah. Iya. Hampir sama dengan punk. Iya. Dengan sentuhan, sebenarnya sentuhan juga ada sentuhan metalnya juga sih di grunge itu. Cuman di grunge itu lebih condongnya itu ada suara feedback dan tidak bersih lah. Itu suara soundnya kotor di grunge itu. Jadi bedanya gitu. Iya. Grunge itu juga juga alternatif rock juga itu kan sebenarnya alternatif rock ya. Sebenarnya alternatif rock. Cuman kebanyakan orang salah bilang. Padahal si Kurt Cobain juga nggak mau dibilang grunge. Karena dulu Kurt Cobain itu sebenarnya pengen jadi musisi punk. Punk. Ya, Tapi jadi teman-temannya bilang, kamu itu bukan punk, kamu itu grunge. grunge. Si Kurt Cobainnya bilang Wow. seperti itu. Pastinya musisi yang menginspirasi dari Nirvana dong. Ada Iya, lagi iya. yang lain. kalau Iya. yang lain kebanyakan dari Seattle, sama kayak tempatnya Nirvana, kayak Pearl Jam juga bisa, Soundgarden. Tapi Kita yang definisinya seperti itu, tapi kebanyakan kita lebih ke condong ke Nirvana. dan yang membuat grunge bisa diangkat itu ya Nirvana. Iya. Dari tahun 90 sampai 94. Iya. Mereka punya album cuman 3 apa 4? 4 album. 4. Iya. Iya. Dan vokalisnya bunuh diri tahun 94. Nah, sekarang kan trennya kan genrenya kan beda gitu ya. Iya. Mungkin tidak banyak grup musik itu yang memilih aliran seperti ini, Betul. gitu kan. Mungkin lebih banyak yang memilih yang dalam tanda kutip nilai komersil ya, ada ya, misalnya kayak rock tuh masih lah ya, jadi Masih. mungkin soft rock atau seperti apa, atau mungkin yang pop, atau mungkin yang malah sekarang kan lagi ngetren EDM gitu ya. Nah, genre seperti yang Nirvana usung itu kan jelas era 90-an gitu ya. Saya penasaran ini pada angkatan tua semua kan? Iya. 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 Jadi semua penggemar musik era 90-an ya memang ya? Memang. Ya. Apa yang awalnya menginspirasi kok tertarik gitu di situ? Atau mungkin ada nuansa aku pengen melestarikan atau gimana gitu. Biasanya kan ada kan yang kayak gitu kan. Mungkin tampil beda atau apa gitu. Saya sendiri ya untuk memilih genre tahun 90-an, memang di situ waktu itu memang 90 itu grunge itu memang lagi tren di seluruh dunia. Iya. Jadi sekarang saya pengen sekali ya kita grunge, kita bangkitkan kembali di era tahun ini ya. Karena menurut saya grunge ini mungkin nanti suatu saat mungkin kalau ada berhasil ini nanti grunge mungkin nanti bisa tuh Bisa Bisa kembali lagi ke diterima eranya untuk- ya. Iya. Dan bisa di tahun seperti ini harapannya grunge bisa diterima lebih luas. lebih luas. Seperti itu. Karena sekarang untuk hari ini grunge masih dianggap apa ya? Musik Musik kacangan. kan. Kalau masalah
sama kita kumpul sama orang-orang hebat, orang metal, orang yang sangar-sangar, kita dibilang itu benopo. Ya. Kita masih gimana ya? Kita harus Ada misi khusus gitu ya? ya misinya itu tadi kita harus bisa diterima di semua masyarakat. Oke, luar biasa. Oke, kalau soal jenis musik yang seperti ini pasti ya, yang pelopor pasti kan? Udah kepikir aku pengen bikin grup musik yang seperti ini. Oke, berarti kan udah dari dulu nih suka gitu Iya. kan. Nah, kalau Mas Aryo sendiri memang dari band sendiri juga punya aliran musik yang sama dengan grup band ini atau beda atau gimana? Atau memang dulu bandnya aliran musiknya beda, terus tapi di balik itu ada hasrat terpendam gitu ya? Hasrat terpendam. Ini Gimana? dulu awal-awal saya suka musik itu Iya. dari keluarga saya juga seni juga. Kakak saya dulu sering jadi gini, dari kecil dari SD saya ini disuguhin lagu-lagunya Bumerang, lagunya Metallica, ya, kayak gitu, kayak lagu Jamrut. Iya. Dan sempat udah lulus sekolah, sempat bikin band sama Putra dulu. Iya. Bumerang, bikin tribut Bumerang sama Putra ini. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya yang ngeracun itu Mas Akyar ini. Oh, gitu ya. Iya, bener. Jadi Saya dia juga influencer ya. dulu waktu diajak sama Mas Akyar, Iya. Bro, ayo gerang-gerangan. Gerang gopo. Oke Mas, ayolah. Aku juga waktu itu bandnya sama Putra vakum. Ayolah bikin, ayo. Kirim lagunya. Kok seperti ini lagunya? Ini lagu apa? Iya. Saya dulu juga gitu, lagu apa? Jadi masih belum mengenal banget ya. Oke. Setelah saya terjun ke dunia gerang sama Mas Akyar, saya apa ya? Kok cocok di hati. Jadi orang-orang gerang itu saling support. Kita kerjasama bareng sama Mas Akyar. Mas Akyar, ayo bikinlah. Terus ikut-ikut event gerang. Kok event-event gerang ini kok enak gitu. Sesama band itu saling dukung. Nggak saling apa ya? Nggak saling celah mencela. Dia itu saling support. Ayo support. Oh ternyata enak. Jadi kesimpulannya gini. Gerang itu semuanya saudara. Jadi nggak ada yang namanya kamu band baru, kamu harus sopan sama band lama. Nggak ada seperti itu. Mereka malah bisa marah malah. Di dalam dunia gerang nggak ada senior ataupun junior, semua sama. Ayo berjalan sama. Itu yang bikin saya mantep di hati, Nirvana. Ya itu racunnya. Oke. Kalau Mas Jina sendiri gimana nih Mas Jina? Dulu gimana? Emang awalnya sudah kenal dengan genre musik seperti ini atau sama kayak Mas Aryo ini baru diracun gitu ya? Baru nyadar sekarang. Gimana? Kalau saya racunnya dari dulu sebenarnya. Oh. Sebelum kenal Mas Acia dulu saya sudah pernah bikin band gerang juga. Ya. Sekitar 2010. Terus habis itu karena apa? Semuanya pindah kota semua jadi apa namanya? Buyar. Jadi bubar. Terus bikin band lagi. Tapi bukan grunge. Kita ke apa? Tribut ke power metal, heroin, speed metal. Terus habis itu bubar juga. Habis itu ke klasik rock. Yang terakhir kemarin klasik rock. Itu juga bubar karena berbeda pendapat dan diajak sama Mas Acar ini. Saya dari dulu memang soul saya grunge. Dari dulu saya memang kalau ke grunge saya lebih bisa menghayati lagu tersebut. Jadi saya tanpa pikir panjang, ya udah saya langsung masuk aja ke bus ini. Iya. Kalau Mas Putra tadi kan juga sempat dapat bocoran dikit ya, sama seperti Mas Aryo ya. Iya. Jadi belum mengenal lah ya. Iya, dari awal juga kan satu band, yaitu suka Metallica, Bumerang, Jamrut, itu aja. Kurang luas wawasan musiknya. Oh iya. Jadi masih belajar sama ini teman-teman ini. Belajar bareng ya. Iya. Belajar bareng. Oke. Support bareng. Luar biasa. Oke, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bersama dengan Bus Band setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Surabaya Now.
Ketika semua orang ingin berkuasa, segala cara pun dia lakukan saja. Kawan jadi lawan pun itu sudah biasa. Dasar kau muka dua, kamu harus binasa. Hey 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 hey, dasar kau muka dua. Tak ada kawan-kawan pun jadi lawan. Hey 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 hey, dasar kau muka dua. Engkau menyerang membabi buta. Dasi kupu-kupu sudah ada di leher. Kamu merajalela dengan status baru, tapi gak sadar kamu jadi sasaran baru. Hey 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 hey, dasar pemuka dua. Tak ada lawan, kawan pun jadi lawan. Hey 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 hey, dasar pemuka dua. Engkau menyerang membabi buta. Wow, keren banget. Muka dua pemirsa dari Bus Band. Wah, ini kalau saya denger intronya tadi, berasa saya dengerin lagu atau musik Nirvana ya. Berasa banget ya, grunge-nya ya. Wah, keren luar biasa. Nah, ini ada berapa lagu nih yang sebelumnya dirilis oleh Bus Band sendiri? Kalau Jadi kan lagu udah dari dua. Bus, kita sudah ada 5. Oh, Cuman ya, ya, ya. kita yang sudah siap untuk dianu cuman masih 2, Dua. kurang 3. Oke, apa aja tuh? Tadi muka dua ini ya? Iya. Sama? Sebenarnya 5 apa 6 ya? 5. 5 ya? Iya. Yang pertama dulu single pertama Sisa Hidup dari lagunya Mas Akyar itu sendiri. Oh, Itu oke. penyemangat Bus itu. Oh, gitu ya. Oh. Lagu terus yang luar lagu biasa. kedua Ya. Semua Berakhir Tadi Mhm. itu juga lagunya Mas Akyar. Yang bikin Mas Akyar. Terus saya juga mau bikin yang muka 2 ini 3. Mas Juna juga bikin Suicide Solution. Yang terakhir ini baru kemarin jadi Pecundang namanya. Oh, gitu. Jadi total ada 5. 5 ya. Yang sudah siap dimasuk dapur rekaman masih 2, kurang 3 lagi. Yang udah siap apa tuh? Lagu Semua apa? Berakhir sama muka 2. Muka 2. Oke, jadi semua berakhir sama muka dua yang baru kita dengar tadi Iya. ya. Oke, kita ngomong-ngomong nih soal lagu muka dua dulu deh, yang baru kita dengar gitu ya. Penulis liriknya siapa nih? Mas Aryo. Oh, Mas Aryo Iya. gitu. Terinspirasi dari mana? Inspirasi dari buruh pabrik. Kenapa waktu itu? Muka kok 2, ingin muka seperti 2 itu? sebenarnya itu lagu buat orang-orang yang gila jabatan. Mereka Iya. menghalalkan segala cara untuk naik jabatan. Tapi orang itu nggak sadar. Ketika dia sudah naik jabatan, dia jadi sasaran orang lain buat naik jabatan itu tadi. Seperti itu. Ya, 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 ya. Jadi kan orang pengen jabatan, segala cara pun ya disikat habis. Lawan nggak jadi lawan nggak apa-apa lah. Yang penting naik jabatan lah. Ya, 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 ya. Seperti itu. Jadi itu yang menginspirasi ya. Kisah itu dari Mas Aryo mungkin berimajinasi atau mungkin lihat fenomena yang ada atau mungkin dari kisah orang-orang terdekat atau gimana tuh? Dulu pengalaman sendiri juga. Yang kedua
Ide itu keluar saat nonton TV. Oh. Lagi waktu itu demo buruh. Demo buruh. Aku saya pikir, oh iya ya, kenapa nggak bikin buat lagu itu? Lihat, bikin jadi. Oh. Kasih teman-teman, oke Iya, siap. iya, iya. Berapa lama tuh bikinnya? Oh lama mbak, 1 jam. Tiwas aku mikir ya kira berapa tahun gitu. Oh, 1 jam ya? Iya mbak, saya itu kalau bikin lagu nggak bisa depending 1 hari. Kalau sehari itu nggak jadi ya nggak bisa. Oke, jadi itu lagi mood ya? Itu enggak, iya, mood soulnya itu udah dapet, harus jadi hari itu. Iya. Selang 5 menit ada tukang bakso lewat tuh nggak jadi. Nggak tahu Iya, kenapa. iya. Ditinggal sebentar gitu, beli rokok, balik udah lupa semua tadi apa ya. Itu jadi. Jadi sampai dulu lah istilahnya gitu ya. Harus bikin jadi lagu ya. sekarang, harus jadi. Ide itu harus jadi. Oke. Iya, Jadi iya. dilihat, masuk ke otak, langsung tulis. Jadi sekalian aransemennya gitu. Oh, jadi Kalau- sudah ikut aransemennya juga. Kalau nunggu ntar, ya nggak jadi. Nggak tahu kenapa. Oke. Mut-mutan. Terus langsung panggil teman-teman ya gitu ya. Jadi langsung kirim ke teman-teman. Oke, masuk studio. Kita cari aransemen yang lebih pas di studio tadi. Oke. Nah, ini lagu yang kedua tadi Semua Berakhir ya? Iya. Mas Akyar. Itu gimana tuh? Awal ceritanya bikin lagu itu terinspirasi dari mana? Terinspirasi dengan pengalaman. Oh, pengalaman pribadi. Semua berakhir. Waduh. Kayaknya dia yang baper ya. Oh, baperan ya? Kebaperan. Oh, ya. Harus tambah ya teman-temannya ya. Loh, kalau cuman denger rapnya aja semua berakhir ya dikira orang berakhir. Iya. Coba dinikmatin dari lirik awalnya. Oh, gitu. Iya. Iya. Apa sih sebenarnya itu? Maknanya itu gimana sih? Bercerita tentang apa gitu? Ini bercerita tentang seseorang ya, di mana itu dia itu pengen semua orang itu tertawa, senang, bahagia. Tapi dengan dia gitu, dia teman dia di belakang itu ini sedih sebenarnya. Cuman dia pengen menghibur atau membuat orang di sekitarnya itu bahagia. Sebenarnya di belakang itu dia sedih. Cuman dia pengen di dekat orang, di dekat semuanya, dia nggak merasa sedih. Seharusnya bahagia. Dan lagu ini intinya untuk kita memberi semangat. Apapun keadaan, apapun yang terjadi, terutama kita harus semangat. Tetap semangat dan berjalan. Walaupun entah itu bakal berakhir dan berakhir, tapi tetap kita harus tetap semangat menjalin terus. Jadi lakukan yang terbaik gitu ya, walaupun tahu itu nantinya akan berakhir, tapi tetap lakukan yang terbaik gitu Iya. ya. Nah, jadi story dari pengalaman pribadi ya. Dari pengalaman teman juga sih. Oh, teman juga ada Iya, ya. teman juga. Iya. Siapa Karena- yang jadi apa namanya? Kambing hitam nih. Pengalaman pribadi. Oke, Mas Dina. Oke. Tadi Mas Dina juga bikin lagu juga ya? Cuma lirik aja, mereka Lirik? yang bikin aransemen. Oh, oke. Apa tadi judulnya? Suicide Solution. Apa itu? Kan kebanyakan kalau apa ini lebih ke apa? Lagu ini lebih kelam Dekat kan? dari lagu ini lebih kelam dari lagu-lagu musik yang lain. Jadi apa namanya? Lagu kita yang Suicide Solution ini menceritakan kenapa kebanyakan vokalis grunge itu Mengakhiri. meninggal pakai bunuh diri. Suicide solution. Jadi kita kasih nama Solusi Suicide bunuh diri. Solution. Kenapa harus solusinya bunuh diri? Bunuh diri gitu. Kenapa harus bunuh diri kalau ada jalan lain? Itu aja. Jadi kita sebenarnya sebagai fan pun mereka kita rada kecewa kenapa harus bunuh diri gitu. Jangan kita masih walaupun kita masih bisa mendengar mereka karya-karyanya kita karya-karya mereka bisa kita dengar. Cuma kita nggak bisa melihat mereka perform lagi, Kembali. Itu yang bikin Sedih. kecewa. Yang bikin sedih, bikin kecewa itu. Jadi Iya. Suicide Solution kenapa harus
gitu. Jadi ini ibaratnya seperti curhatan hati fans. Iya. Betul. Gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Kenapa yang harusnya masih haus pengen dengar karya para musisi-musisi besar Tapi aliran bunuh diri. grunge itu ya, tapi ternyata kok cuma sebentar aja. Iya, betul. Karyanya bisa dinikmati seperti itu. Keren, keren, keren. Ya. Kemudian yang lain-lainnya juga yang nyiptain dari Mas Akyar, Mas Putra mungkin juga ada. Urut-urutnya, oh ya. Mungkin next. Next Mungkin ya. ada nanti. Iya. Oke, pasti dong. Pasti ada. Iya, keren, keren, keren. Tadi yang satunya tadi, Pecunda. oh ya, Itu yang langsung. baru ya. Iya, itu langsung apa namanya? Kayak apa namanya? On the spot langsung waktu latihan kita bikin aransemen, Mhm, mhm. bikinin dimasukin lirik, ya udah jadi. Dari itu juga Jadi langsung ya, dari Iya. spontanitas. ya? spontanitas. Oh, keren luar biasa. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 kepala. Masing-masing punya ide yang beda-beda dong. Pastinya kalau lagi ada lagu baru nih, lirik gitu ya, terus ada yang nggak cocok gitu. Pernah nggak sih ada konflik-konflik gitu? Kalau semua band pasti pernah mengalami konflik, cuma kita bagaimana menyikapi secara dewasa aja. Jangan sampai konflik itu membuat kita terpecah belah. Itu aja. Jadi berupaya untuk bersifat lebih dewasa untuk memecahkan masalah tersebut. Ya udah, kita bisa masuk studio lagi, bisa senang lagi, bisa Sebenarnya jingkrak lagi. gampang kalau mengatasi konflik di band itu. Cuman satu. Sepurana ya bro. Itu motonya kita. Sebenarnya itu motonya Mas Dan ya. Sepurana ya bro. Yo. Ya itu. Yang bikin kita tetap awet ya itu. Dimana ada konflik. Sepurana ya bro. Oke, jadi bisa langsung selesaikan gitu ya. Oke. Kalau Mas Putra sendiri gimana nih? Silent is gold ya, kayaknya dari tadi. Soalnya masih baru di Oh, sini. masih baru, jadi masih jaim Ngikut ya? aja, ya. Oh, masih ngikut aja. Gak apa-apa lu, anak baru sekarang tuh harus partisipasi loh ya. Jangan mau kalah. Gimana? Kalau dari Mas Putra sendiri gimana nih? Kan mungkin berasa baru nih ya. Terus kalau misalnya ada ide-ide apa, nggak apa-apa ya, nggak ada rasa sungkan atau apa gitu untuk Iya, mengungkapkan. langsung dikeluarin aja idenya. Mhm, mhm. Tapi untuk saat ini masih iya, masih belum ada inspirasi. Ya, ya, Masih ya. ngikut teman-teman aja dulu. Oke, keren. Nah, ini biasanya kalau grup musik kan pasti ada momen ketemuan kan ya? Iya. Rutin gitu kan Iya. pastinya. Biasanya udah apa tuh? Sebulan sekali, seminggu sekali atau gimana tuh? Eh, 1 minggu sekali. Kita ngumpulnya 1 minggu sekali di salah satu studio di daerah Ketekan. sepanjang lah. Daerah sepanjang itu. Dan ya minimal lah 1 minggu sekali ataupun rajin ya 1 minggu 5 kali. Kalah ya pacar ya, ngapelin terus ya. Iya. Oh iya iya Gitu. iya. Jadi ada pertemuan rutin Iya, seperti rutin. itu ya. Ya minim 1 minggu sekali lah buat kita sharing, buat kita ngulik-ngulik lagu baru. Mungkin ya mungkin juga ada ide-ide buat luar kota atau touring atau gimana itu biasanya. Itu sih teman-teman. Iya. Oke, luar biasa. Oke, kita break sebentar ya. Iya. Kita lanjut lagi nanti. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Surabaya Now. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, kita balik lagi di Surabaya Now dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol seru kita bareng Bus Band. Wah, keren ya. Ini ngomong-ngomong, Bus Band udah manggung di mana aja nih? Untuk manggung kemarin barusan dari Solo ya kita. Wow. Dari Solo ke Blitar. Terus Pandaan. Pertama kali kita ke Pandaan dulu. Oh. Ke Pandaan. Terus di Surabaya sih Sidoarjo juga.
Aktif juga ya. Pasuruan. Iya. Wah, Oh iya. keren. Nah, selama ini ketika manggung pernah nggak sih punya pengalaman yang unik, berkesan, yang nggak terlupakan? Mungkin yang ngeselin bisa juga. Ada nggak nih mungkin dari Mas Aryo dulu deh? Dulu kita pernah manggung main jam 2:30 subuh. 2:30 pagi? Oh, kenapa ya kok bisa begitu? Special request? Atau molor? Waktu itu kita main di Pandaan waktu itu. Di atas di lereng Arjuno sana main. Oh. Kita main di atas sana. Ternyata sampai sana alat ada yang trouble. Sound system trouble mati. Saya perlu perbaikan. Yang acara dimulai dari jam 5 baru dimulai jam 7. Jadi seharusnya main 9:30, kita Iya. molor sampai main 2:30. Beku dong di gunung, 2:30. Pasti. Wow. Tapi kan di dalam tenda kan anget. Orang-orang 4. Oh, Iya, kirain. Ya. ya itu cuman pengalaman yang itu. Jadi Jam pengalaman waktu- yang berkesan ya. Iya, ngantuk-ngantuk kita dipanggil main, oke. Jadi tangan beku semua. Iya. Konsentrasi udah wis. Tapi gimana lagi kita tetap main. Tunjukkan yang terbaik. Oke. Kalau dari Mas Juna sendiri, apa nih pengalaman yang unik berkesan yang nggak terlupakan? Mungkin bisa Mas atau apa? Sama manggung di mana tuh? Di Blitar kalau saya. Oh, kenapa itu? Dulu masih tahu. Dibuat apa namanya? Muter-muter sama map. Jadi kita masuk ke kampung-kampung, entah itu kampungnya siapa. Iya. Jadi lebih seharusnya kita menempuh beberapa jam. Jadi Jadi lebih. Jadi lebih ke beberapa jam. Terima kasih Map ya. Jadi kita Oh, muter-muter iya, di situ iya, aja. iya. Pulangnya juga seperti itu, tetap sama. Oh, Entah kenapa kita percaya sama map. Ya, ambil jarak terdekat menurut. iya. Nah, menurut map terdekat, tapi menurut kita Iya. kok jauh malah. ya. Jadi itu ya putar-putar. Iya, Padahal benar. ketika itu dikejar schedule juga ya untuk Iya. perform ya. Bener. Nggak nemu-nemu jadi molor gitu kan. Iya. Untung mereka mengerti juga. Iya. Kalau Mas Putra, apa nih pengalaman yang unik berkesan selama Kalau saya manggung di yang mana? berkesan di lereng Arjuno itu, yang acaranya molor itu, sudah subuh-subuh main, Iya. kaku semua pokoknya. Suaranya kan ngaruh ya, Iya, pastinya kan ya. pasti ngaruh. Mhm. Tapi ya gimana lagi, Mhm. waktu perform ya harus total mainnya juga. Oke, alhamdulillah lancar juga. Oke. Kalau Mas Akia sendiri apa nih pengalaman? Paling berkesan yang kemarin di Solo, nyenengin. Iya. Oh, Di Solo kemarin itu iya. gimana ya? Di sana antusiasnya banyak. Hmm. Jadi waktu kita main itu para penonton pada ke depan semua. Jadi ikut joget bersama. sampai Antusias iya. ya. Saya sampai ada jatuh-jatuh ada action jatuh-jatuh juga waktu itu. Ya itu yang sangat berkesan. Jadi Iya, gimana ya? Teman-teman bisa saling support lah di sana. Support dan buat rame lah waktu itu. Iya. Terus manggung di situ. Sangat senang sekali waktu itu. Bisa Bahkan jadi dulu indikator pernah, ya. dulu pernah kita Nikmati main musik. main di acara apa ya? Indie yang Indie. kita gagal main. Kayak kalau Padahal kita main udah datang di awal. Oke lah. Nggak jadi abis itu. Sudah kita band baru. Oke lah kita berusaha nggak telat. Kita datang duluan. Iya. Acara belum mulai. Kita datang duluan. Dan ternyata kita nggak main. Dan gitu. Acara molor. Seharusnya dimulai jam 3 sore, mulai jam 6. Jadi sedangkan space waktu yang dikasih buat kafe itu sampai jam 12 malam. Dan kita jam 12 malam tinggal kita seorang. Oh. Wis mulai. Mikir ya. Turun mulai. Iya. Anggaplah support yang lain. Itu aja kita. Nggak perlu diambil pusing. Oke, nah ini tadi sempat kita bahas juga ya bahwa grunge ini
salah satu aliran yang akan diangkat oleh Gus Band lagi gitu ya. Iya betul. Nah, ini ngomong-ngomong soal grup musik zaman now. Hmm. Nah, kita kan lagi ngomongin zaman now ini, gitu kan. Nah, mau dibawa ke situ atau gimana sih? Soalnya kan definisi zaman now kan mungkin yang serba techno gitu kan, pakai elektro musik. Nah, ini mungkin Grand sendiri gimana nih? Yang aliran Grand sendiri mau diangkatnya seperti apa sih supaya bisa disebut grup musik zaman now gitu misalnya gitu. Ada yang mau jawab? Ya, itu tantangan buat kita sebenarnya. Hmm. Tantangan gimana musik kita harus bisa dinikmati dengan orang-orang yang seperti sekarang ini. Hmm. Contohnya di lagu yang Muka Dua ini, semua orang kata-katanya pun nggak susah lah, nggak susah dimengerti. Kita orang tinggal denger, oh iya, begitu itu. Tantangan sebenarnya buat Gus ini. Bagaimana caranya musik grunge bisa diterima di era zaman sekarang yang seperti ini. Namanya tatau. Iya. Jadi harus emang ada ciri khas tersendiri gitu ya. Jadi tetap. supaya bisa diingat Bisa gitu diingat. kan. Gitu ya. Kalau dari segi kostum, apakah ada kostum khusus atau Ada celana sobek. Celana Oh, sobek. celana sobek Iya, ya. iya. punya semua. Iya. Kostum zaman now ya. Katok Apa double. namanya? Celana dong, kata double. Ya ampun. Double style. Oh, double style. Oh ya. Oke. Next project apa nih? Next project nanti mungkin ya lagu nambah lagu mungkin nanti next nambah lagu yang ya mungkin beda lah untuk dari lagu-lagu sebelumnya Bus, mungkin nanti di aransemen juga atau mungkin ditambahin entah atau aransemen atau gimana yang nantinya project kita terus kedepannya membuat karya yang lebih beda. Oke. Nah, ini untuk harapannya apa nih? Boleh, ini masing-masing boleh kasih harapan ya. Untuk kedepannya gimana? Pengennya Gus Band ini seperti apa? Jadi tadi itu misi kita sebenarnya. Pengennya kita bisa diterima. Bukan hanya kita sebenarnya. Grunge harus diterima. Sebenarnya semua band grunge bahkan di Indonesia sebenarnya mengusung misi yang sama. Grunge harus bisa diterima di semua masyarakat. Itu misi kita. Sebenarnya. Kalau dari Mas Juna sendiri apa nih harapan pribadinya? Kalau untuk musik sendiri sudah dijawab sama Mas Arya. Untuk dari segi dari personil semua sendiri harapannya tetap solid aja. Tetap dijaga kekeluargaan, itu aja biar tetap kompak. Itu aja kalau dari saya. Oke, kalau Mas Putra? Dari saya sendiri ya tetap semangat aja buat Gus. Pokoknya Iya. koncoan sak lawasi. Kurang ya, Bu. Ojo sampai pengkerengan meneh ya. Oke. Kalau Mas Akir apa nih harapan kedepannya untuk Gus Band sendiri? Harapan kedepannya Gus Band bisa menginspirasi semua teman-teman baik di kalangan beda genre ataupun satu genre. Yang penting nanti intinya Gus ini menginspirasi lah, terutama di genre kita grunge. Di sana masih banyak, di luar masih banyak teman-teman kita yang sealiran genre ini yang bisa nanti bisa berekspresi lah dan bisa karya-karyanya bisa dinikmati di kalangan sekarang. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman dari Gus Band. Sama-sama. Sudah hadir di Surabaya Now dan juga sudah menginspirasi juga ya para pemirsa yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan nanti untuk lagu-lagunya juga bisa semakin eksis ya di Belantika Musik Indonesia, segera rilis dan langsung bisa rilis album ya. Ini album, habis itu album. Wah, keren deh. Oke, pemirsa, salah satu indikator dari kesuksesan seseorang, salah satunya adalah dari seberapa besar dia mencintai pekerjaannya. Saya Faria May beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.